Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umar dan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih atas Ibu yang telah mempersilahkan saya untuk menpresentasikan suatu PPT ini. Yang saya akan membawakan ingin mengerjakan tugas UTS Teknologi Informasi dan perkenalkan nama saya Krisna Paskananta, asal Tanjab Timur. Langsung saja, saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Islam. Pendahuluan yang pertama ada pendahuluan dan manfaat teknologi dalam pembelajaran akses informasi. Teknologi memberikan manfaat besar dalam pembelajaran, terutama dalam teks informasi. Pelajar kini lebih mudah mengakses sumber belajar Islam secara online seperti perpustakaan, digital, dan jurnal ilmiah Islam yang memperkaya pemahaman mereka, visualisasi, dan simulasi. Materi juga membantu memperjelas konsep, peningkatan penggunaan internet di kalangan pelajar muslim hingga 40% menunjukkan semakin banyak yang memanfaatkan teknologi untuk belajar. Yang kedua, yang adanya efisiensi dan interaktivitas. Yang pertama ada platform e-learning fleksibel, kelas daring via Zoom dan Google Meet, memudahkan pembelajaran jarak jauh. Jadi Zoom ini digunakan ketika kita dalam misalnya keadaan hujan, ketika mau berkuliah hujan, nah itu bisa dilaksanakan dalam via Zoom. Zoom itu dilakukan di suatu aplikasi Zoom. Nah, terus teknologi meningkatkan efisiensi dan interaktivitas dalam pembelajaran. Dalam platform e-learning yang fleksibel serta kelas daring seperti Zoom dan Google Meet. Nah, tadi seperti kelas Zoom dan meeting itu sangat membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh. Fitur interaktif seperti forum diskusi. Nah, di situ juga bisa kita berdiskusi di via Zoom segitu dalam jarak yang jauh misalnya. Kuis online. Nah, kita juga bisa kuis dalam Zoom itu berkuis online dan tugas kolaboratif membuat belajar lebih menarik. Sebanyak 75% siswa merespons positif merasa pembelajaran lebih efektif dengan bantuan teknologi. Jadi 75% siswa dan siswi itu terbantu atas via Zoom ini. Terus ada yang ketiga, teknologi dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat, tidak hanya dalam hal efisiensi dan interaktivitas, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan siswa. Platform e-learning yang fleksibel mungkin siswa belajar sesuai dengan waktu, kecepatan dan masing-masing. Sementara kelas daring seperti Zoom dan Google Meet mempermudah akses pendidikan jarak jauh. Selain itu, teknologi mendorong interaktivitas tinggi melalui forum diskusi, kuis online, dan tugas kolaboratif yang membuat proses belajar lebih menarik dan dinamis. Hal ini menjamin dari respon positif, di mana 75% menyatakan bahwa pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif berkat penggunaan teknologi. Di sisi lain, teknologi juga mendorong pengembangan keterampilan penting di era digital. Siswa terbiasa dengan literasi digital melalui pelatihan alat presentasi seperti PowerPoint dan Canva, yang tidak hanya memperkuat pemahaman materi, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi kreativitas. Juga berkembang lewat proyek seperti pembuatan video, podcast, dan blog yang dikaitkan dengan pembelajaran Islam. Keberhasilan sekolah Islam yang mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif ke dalam kurikulum menjadi bukti bahwa teknologi bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Poin selanjutnya itu ada tantangan dalam implementasi teknologi.
kesenjangan digital. Yang pertama itu ada tantangan dalam implementasi teknologi kesenjangan digital. Kedua adalah solusi instruktur, program bantuan dan pelatihan guru mendukung pemerhatian akses teknologi. Ketiga, kolaborasi penting kerjasama pemerintah, sekolah, komunitas sangat dibutuhkan. Data terkini hanya 30% sekolah yang dimiliki akses internet memadai di Indonesia. Implementasi teknologi dan pembelajaran masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kesenjangan digital. Keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil Indonesia. Banyak siswa dan guru yang belum bisa menikmati manfaat pembelajaran digital karena instruktur yang belum memadai. Untuk mengatasi hal ini diperlukan solusi berupa penguatan instruktur dan pelatihan guru. Program bantuan berupa penyediaan perangkat dan akses internet serta pelatihan keterampilan digital bagi pendidik menjadi langkah yang penting dalam mendukung pemerataan akses teknologi. Kelima, tantangan dalam implementasi teknologi konten negatif dan etika. Salah satu tantangan dalam implementasi teknologi adalah risiko konten negatif seperti ujaran kebencian dan materi merugikan. Untuk menghasilkan ujaran kebencian dan materi merugikan, untuk mengatasinya, pendidikan literasi media perlu dimasukkan dalam kurikulum agar siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam mendidik karakter Islam. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi pedoman untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran di dunia. Selanjutnya ada namanya perspektif Islam tentang teknologi. Dalam perspektif Islam, teknologi dipandang sebagai alat yang membawa kemaslahatan bagi umat jika digunakan dengan benar. Islam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan memperkuat nilai-nilai keislaman. Selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak melanggar syariat, teknologi merupakan bagian dari upaya memakmurkan bumi sejalan dengan ajaran Islam. Al-Quran dan hadis secara tegas menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, Iqra. Yang artinya itu bacalah. Yang menjadi simbol kuat betapa Islam mendorong pencarian ilmu termasuk ilmu teknologi. Hadis-hadis dan juga mengajarkan bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu. Bahkan jika harus menempuh perjalanan jauh, warisan ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dan matematika Ibnu Sina dan kedokteran Al-Buruni dan astronomi menunjukkan bahwa umat Islam penuh menjadi pelopor dan pengembangan ilmu dan teknologi. Ini menjadi inspirasi bahwa umat Islam masa kini juga harus aktif berkontribusi dalam kemajuan teknologi modern. Yang terakhir, kesimpulan dari PPT ini yaitu teknologi memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam meningkatkan akses informasi, efisiensi, interaktivitas, dan pengembangan keterampilan siswa, termasuk dalam konteks pembelajaran Islam. Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan resiko konten negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa peningkatan infrastruktur, literasi media, dan peran aktif guru, orang tua, serta kolaborasi antar pihak. Dalam pandangan Islam, teknologi dimanfaatkan sebagai alat untuk kemaslahatan umat, penyebaran ilmu, dan peningkatan kualitas hidup selama digunakan dengan bijak dan sesuai nilai-nilai syariat. Ya, segini saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.